Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Behesti Zahra dari SMK PGRI 1 Kota Bogor. Saya akan melakukan praktek pembelajaran secara daring menggunakan Zoom Meeting untuk mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11 Akuntansi dengan materi Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Hari ini cuacanya cukup mendung ya. Semoga semangat kalian juga tidak ikut mendung. Kemarin kita sudah mempelajari beberapa materi tentang administrasi pajak, tapi sebelum masuk materi, mari kita berdoa dulu. Ya, silakan pimpin doa oleh Steve. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian Ibu absen dulu ya. Di sini sudah banyak yang masuk. Ibu masih menunggu yang belum masuk. Anissa ada? Fadia Diva? Monica? Hadir. Ade Irawati? Hadir, Bu. Adeline? Hadir, Bu. Ayu? Ayu Angelista? Ada. Kemudian Eres? Hadir, Bu. Intan Syaril? Lani Maulina? Hadir, Bu. Monica Tasya? Hadir. Tadi udah. Nova Erviana? Hadir, Bu. Novi Erviani? Hadir, Bu. Salma Fahira? Hadir, Bu. Steve Rafael? Udah ada ya tadi? Hadir, Bu. Oke, sudah hadir semuanya di sini. Oke, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang surat setoran pajak PPh pasal 21. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu materi minggu lalu tentang apa ya? Masih ingat? Ada yang tahu? Ya? Tentang perhitungan PPh pasal 21, Bu. Perhitungan PPh pasal 21, ada yang masih tahu bagaimana caranya kita menghitung PPh pasal 21 itu? Saya, Bu, caranya Ya. menghitung dulu penghasilan neto setahun, Ya. kemudian kurangi dengan PTKP menjadi PKP, kemudian PKP dikalikan dengan tarif pajak, Bu. Iya, betul ya. Jadi, untuk menghitung pajak itu kita harus mengetahui dulu penghasilan neto untuk 1 tahun ya, karena kan kita nanti akan menguranginya dengan PTKP. Kan masih ingat PTKP itu ada berapa tingkatan? Jadi ada untuk wajib pajaknya diri sendiri, kemudian ada yang untuk kalau sudah menikah ya, kemudian ada tanggungannya itu masih ingat kalau untuk diri sendiri berapa? Berapa juta? 54 juta, Bu. Iya, benar, 54 juta rupiah. Kemudian untuk PTKP untuk yang sudah menikah? 4.500.000. Ya, pintar, 4.500.000 dan tanggungannya juga 4.500.000 ya. Tanggungannya itu maksimal 3 orang. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang bagaimana pengisian surat setoran pajak PPh pasal 21. Masih semangat? Masih. Semangat, Bu. Masih, Bu. Kita share screen dulu. Ibu share screen dulu ya sebentar. Nah, kita akan belajar tentang surat setoran pajak penghasilan PPh pasal 21. Kemudian nanti ya
Kompetensi dasarnya adalah nanti kalian akan menerapkan pengisian SSP PPH pasal 21, kemudian melakukan pengisian SSP PPH pasal 21. Tujuan pembelajarannya, diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, nanti kamu akan bisa membandingkan bentuk formulir SSP dengan SSP elektronik ya. Kemudian nanti kamu juga akan dapat menganalisis cara pembayaran pajak menggunakan SSP elektronik, kemudian dapat menganalisis teknik pengisian SSP PPH pasal 21 dan menyusun pengisian SSP PPH pasal 21. Di sini ada peta konsepnya ya, kalian bisa lihat. Jadi, untuk materi hari ini nanti kita akan belajar tentang membandingkan SSP dengan SSE. SSP itu surat setoran pajak, kalau SSE itu adalah surat setoran elektronik ya. Kemudian bagaimana cara membayar pajak dengan menggunakan surat setoran elektronik. Kemudian nanti kalian belajar teknik pengisian SSP dan kemudian terakhir nanti kalian akan disuruh untuk mengisi surat setoran pajak menggunakan studi kasus. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kemarin kan kita sudah belajar tentang surat setoran pajak di surat-surat dalam perpajakan. Ada yang masih ingat apa itu SSP? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa itu SSP? Jadi SSP formulir sebagai Surat setoran pajak adalah? Kurang terdengar suaranya. formulir yang digunakan sebagai bukti pembayaran. Iya, formulir yang digunakan sebagai bukti pembayaran pajak. Betul sekali ya. Jadi SSP itu sebagai bukti bahwa kita itu sudah membayar pajak. Jadi menggunakan surat setoran pajak. Gitu. Jadi kamu bisa lihat di sini pengertiannya. Surat setoran pajak atau SSP, ini bukan SPP ya, maaf. Yaitu bukti adanya transaksi penyetoran atau pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara, baik dengan cara penggunaan formulir maupun dengan cara lain. Nah, kamu masih ingat kan waktu di pelajaran surat setoran pajak, kalau sekarang itu SSP sudah berubah bentuk menjadi SSE. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya SSP atau surat setoran pajak dengan SSE atau surat setoran elektronik ya? Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ada yang bisa menjelaskan apa makna dari gambar di samping di sini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya? Saya, Bu. Jadi mulai 1 Tarwiyah. Januari 2006, Ya? cara pembayaran pajak dapat dilakukan secara online Ya. menggunakan surat setoran elektronik. Iya, betul. Jadi mulai 1 Januari 2016, itu cara pembayaran pajak sekarang sudah secara lebih efektif dan efisien menggunakan surat setoran elektronik atau nanti kalian harus memiliki yang namanya kode BILING ya. Bagaimana sih nanti ya? Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pembayaran pajak menggunakan kode ini ya. Jadi kamu bisa lihat di gambar ini kamu yang tadinya harus menunggu ya, antre, kemudian harus banyak mengeluarkan banyak waktu untuk membayar pajak. Tapi sekarang kamu tinggal duduk saja ya, dengan gadget yang kamu punya bisa membayar pajak dimanapun dan kapanpun. Nah, sekarang perbedaannya apa? Perbedaan surat setoran pajak dengan surat setoran elektronik. Kamu bisa lihat dari gambar di sini ya. Sebenarnya tidak ada yang berbeda ya. Dari identitas, kemudian kamu bisa lihat di sini ada uraian pembayaran, ada masa pajak, tahun pajak, itu sama saja. Sekarang yang jadi perbedaannya apa? Perbedaannya itu terletak pada metodenya saja. Ya, kalau yang pertama kalian mengisinya secara manual, ya formulir, sekarang kamu berpindah, ya, jadi lebih praktis, ya.
tinggal mengetik saja di situ. Kalau untuk identitas itu pasti sudah terisi sendiri kalau kamu mencantumkan NPWP di awal ya. Jadi itu identitas semua sudah ada. Jadi kamu sekarang tinggal mau mengisi pajak jenis apa, nanti jenis setorannya pasti akan muncul sendiri. Jadi lebih praktis sekarang. Perbedaannya itu. Jadi perbedaannya tidak terletak pada substansinya, tapi ada pada metodenya begitu. Kalau untuk pengisian atau komponen-komponen di dalamnya itu sama ya. Komponen di dalam SSP dengan SS itu sama saja. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara pembayaran pajak menggunakan SSE? Silakan kalian simak baik-baik. Ini ada video yang Ibu akan tayangkan ya. Sorry. Terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Terdengar di tidak? video pembelajaran tentang membayar pajak menggunakan Dengar, Bu. elektronik. Disimak baik-baik ya bagaimana langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, wajib pajak bisa membayar pajak menggunakan surat setoran elektronik itu menggunakan laptop atau PC-nya, kemudian bisa menggunakan smartphone, dan bisa juga menggunakan tablet. Ya, jadi semua itu harus terintegrasi secara online. Gitu. Jadi yang pertama, wajib pajak itu bisa mengunjungi situs djponline.go.id. Kemudian di situ nanti akan keluar ya laman untuk login. Isi NPWP, kemudian isi passwordnya, kemudian di situ ada kode keamanan, silakan diisi dan kemudian klik login. Nah, nanti di situ ada beranda DJP online. Nah, silakan wajib pajak bisa memilih kalau untuk bayar pajak pilih e-filing ya. Kemudian nanti akan muncul yang namanya surat setoran elektronik. Nah, di situ ya identitasnya sudah otomatis terisi karena di situ sudah terintegrasi secara online. Jadi NPWP yang pertama kali kalian masukkan pas login itu sudah langsung ada identitasnya di SSE gitu ya. Kemudian nanti sama seperti kamu mengisi surat setoran pajak ya, di situ silakan kalian cermati lagi kamu bayar pajaknya apa ya, bayar pajak misalnya di situ PPh pasal 21 ya, di situ langsung ada kode dan jenis setorannya. Kemudian di situ silakan kalian isikan berapa uang yang akan kamu bayarkan atau pajak yang akan kamu bayarkan di situ. Nah, di situ ada yang namanya kode e-filing di bagian bawahnya sebelah sini ya. Nah, itu nanti kamu bisa lihat lagi ya setelah diklik simpan ada muncul print preview seperti ini ya. Nah, di dalam print preview ini bisa melihat secara garis besar, secara terperinci dimulai dari identitas, kamu bisa lihat lagi ya, wajib pajak bisa melihat lagi sudah betul atau tidak dari mulai identitas, kode jenis setorannya, uraian pembayarannya untuk apa, kemudian di situ ada yang namanya kalau ada surat ketetapan pajaknya ada atau tidak ya. Kemudian berapa yang harus dibayarkannya itu sudah tepat atau belum. Kalau sudah tepat, nah di situ di bawahnya ada namanya kode e-filing ya. Nah, kode e-filing ini nanti ya akan kamu gunakan untuk membayar pajak ya. Nah, nanti seperti kamu membeli barang online, jadi kode ini nanti digunakan oleh wajib pajak ya untuk membayar pajak. Nah, gimana membayar pajaknya ya? Jadi, setelah mendapat yang namanya kode e-filing ya, wajib pajak itu bisa menukarkannya ya atau sebagai acuan kode untuk membayar pajak itu di tempat-tempat yang sudah bekerja sama dengan Dirjen Pajak ya, bisa di teller bank, bisa di ATM, di mini ATM atau mesin IDC, kemudian bisa melalui mobile banking. Jadi semuanya sudah terintegrasi secara online. Jadi untuk surat setoran elektronik itu sudah sangat praktis sekali ya. Jadi sudah tidak perlu mengantri lagi. Jadi kamu
bisa membayar pajak dimanapun dan kapanpun. Mudah bukan? Ya. Jadi untuk sekarang membayar pajak itu sudah secara online ya. Jadi gampang kan? Silakan pelajari lagi untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Nah, sudah dilihat, disimak tadi bagaimana cara pembayaran pajak menggunakan SSE? Menurut kalian bagaimana? Ada yang bisa berpendapat dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Adel. Jadi menurut saya cara pembayaran pajak sudah sangat praktis dan efisien dari segi waktu dan tempat. Jadi kita bisa membayar pajak dimanapun dan kapanpun. Iya, betul sekali ya. Jadi tadi berdasarkan video yang sudah diputar, kamu bisa membayar pajak itu sekarang menggunakan yang namanya kode ya, kode e-billing. Kamu pernah menggunakan jasa pembelian secara online? Kayak misalnya beli barang secara online, pernah? Pernah ya? Nah, di situ kan biasanya kamu dapat kode juga ya. Kayak misalnya kamu harus bayar ke Indomaret atau ke retailer yang lain dengan ada yang namanya kode. Pernah kan? Ya. Nah, kode itu nanti kamu kan datang misalnya ke Indomaret, ke Alfamart, itu nanti kayak misalnya diperlihatkan mana kodenya ini ya. Nah, kamu tinggal bayar kan dengan menggunakan kode tersebut, sama dengan surat setoran pajak ini yang sekarang sudah elektronik. Jadi kamu tinggal datang ke tempat-tempat yang tadi sudah disebutkan, ada teller bank, ada yang namanya tadi ATM, mini ATM, mobile banking, dengan menggunakan kode tersebut. Gitu. Nanti pasti ditanyakan kode e-billing-nya apa, nanti langsung kamu cantumkan saja di situ sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Ngerti ya? Mudah ya untuk pembayaran pajak menggunakan surat setoran elektronik. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bagaimana cara mengisi SSP. Nah, sekarang kan kalian sudah tahu bagaimana tadi perbedaannya SSP dengan SSE itu hanya pada metodenya saja, tapi kan komponen di dalamnya itu sama ya. Jadi untuk teknik pengisian SSP sendiri, kamu bisa lihat yang pertama ya, kamu kan kemarin sudah belajar bentuknya seperti apa, sekarang tekniknya. Teknik pengisiannya yang pertama, itu kalian kalau secara manual, itu kalian pasti wajib mengisi yang namanya identitas diri. Ya, ada NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak itu wajib diisi. Ya, tapi kalau untuk secara online itu biasanya sudah langsung ada sendiri, karena pada saat login ya itu pasti kalian akan masukkan yang tadi yang namanya NPWP. Jadi langsung semuanya sudah sinkron gitu ya dengan yang tadi. Jadi kalau untuk SSP manual kamu pasti akan menulis sendiri, tapi kalau untuk elektronik kamu tinggal sudah ada identitasnya begitu ya. Yang kedua, nah ini adalah kode akun pajak dan jenis setoran. Kamu bisa lihat di sini ya. Sebentar. Di sini ada kode akun pajak dan jenis setoran. Kamu bisa lihat untuk kode akun pajak dan kode jenis setoran itu sudah maksudnya sudah ditetapkan ya dengan berdasarkan jenis pajaknya. Contoh, kayak yang sekarang kita sedang pelajari yaitu PPh Pasal 21, di mana untuk kode akun pajaknya adalah 411121 dengan kode jenis setorannya 100 ya. Jadi ini untuk kode akun pajak dan kode jenis setoran itu sudah ditentukan dari peraturannya ya, udah ada peraturannya. Begitu ya. Kamu bisa lihat di sini untuk kalian mau mengetahui bagaimana secara detail, kamu bisa lihat di link berikut ya untuk kode akun pajak dan kode jenis setorannya yang lebih terperinci ya. Tapi untuk PPh Pasal 21 biasanya untuk kode akun pajaknya 41121 ya untuk PPh Pasal 21. Untuk yang kode jenis setorannya itu kalau yang PPh Pasal 21 dibayar massa itu adalah 100 begitu ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, uraian pembayaran. Di sini kalau uraian pembayaran ya untuk SSP standar kamu bisa tulis sendiri misalnya perhitungan atau pembayaran PPh pasal 21 atau misalnya pembayaran PPh pasal 21 final PPh pasal 21 final atau misalnya PPN juga bisa ya di sini di uraian pembayaran. Kamu tinggal tulis kamu mau membayar pajaknya apa gitu ya. Teknik pengisian SSP untuk masa pajak ini tinggal kalian beri tanda silang saja ya. Di kolom di situ ada dari Januari sampai Desember. Misalnya kamu mau bayar pajak untuk bulan apa misalnya tinggal disilang bagian Januari. Bisa ya? Oke. Tahun pajak, nah ini juga tinggal kalian tulis saja tahun terutangnya pajak, misalnya kamu mau ngisi tahun ini berarti tahun 2020 ditulis ya. Nomor ketetapan ini biasanya diisi jika kamu memperoleh yang namanya surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Kemarin sudah dibahas kan apa itu SKP, surat ketetapan pajak. Jadi kalau misalnya ada kurang bayar ya, pasti akan menulis surat ketetapannya di sini nomornya ya. Kalau kurang bayar kan kamu pasti harus membayar sejumlah kekurangannya. Jadi di sini nomor ketetapannya kalian tulis. Kalau tidak ada surat ketetapan, kamu tidak perlu menulisnya, kosongkan saja ya. Jumlah pembayaran. Nah, ini untuk jumlah pembayaran yang di atasnya yang ini diisi sesuai dengan rupiahnya, pakai rupiah, pakai angka. Kalau untuk terbilang berarti itu pakai huruf ya. Di sini diterima oleh kantor penerima pembayaran, dicapnya ya. Kalau ini kan masih manual ya, berarti masih ada tanda tangan kantor penerima pembayaran dan dicap begitu. Jangan lupa tanggal penerima pembayarannya itu tanggal berapa dan ditulis nama jelas yang bertanggung jawab di situ ya. Di sini wajib pajak juga berhak untuk menandatangan ya, nama jelas dan dicap. Kalau misalnya dia berbentuk PT ya atau badan usaha pasti ada capnya, silakan dibubuhi capnya. Ini ruang validasi ya. Sekarang adalah kita ke studi kasus. Oke. Di sini ada lakukan pengisian surat setoran masa PPh pasal 21 menggunakan formulir ya. Dengan kasus berikut. Di sini Ibu akan mengambil kasus untuk mengisi SSP PPh pasal 21 yang dibayar masa ya. Jadi di sini data pemotong PPh-nya adalah PT Jaya Abadi, NPWP-nya sekian, alamatnya di Grogol, Jawa Tengah, nomor teleponnya dan emailnya. Ya, kalian bisa lihat dulu di sini. Nah, di sini ya kalian harus cermati lagi bahwa untuk PPh pasal 21 yang dibayar masa, kenapa bukan pegawainya yang membayarkan? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak ada yang tahu? Karena PPh pasal 21 yang dibayar masa, itu biasanya kalau dibayar masa itu apa sih? Ada yang tahu dibayar masa? Kan SPT itu ada SPT tahunan dan masa. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau tahunan dibayarnya? Atau dilaporkan? Tahun. Tahun. Kalau masa? Per bulan. Iya, nah kalau PPh pasal 21 yang dibayar masa, itu biasanya kita kan nggak tiap bulan bayar kan ya? Kita nggak tiap bulan bayar, tapi dipotong dari gaji, benar nggak? Ya, Bu. Biasanya dipotong dari gaji kita kan pajaknya. Nah, maka dari itu biasanya SPT PPh masa itu bentuknya seperti ini. Sebentar ya. Ibu stop share dulu. Ini kebetulan kalian belum pernah
Ini ya. Nah, di sini SPT masa pajak penghasilan. Selama ini kan kalian belajarnya SPT tahunan ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang SPT masa ya. Jadi, untuk SPT masa itu biasanya yang mengisi adalah pemotong pajak ya. Jadi, pemotong pajak masih ingat apa aja? Ayo. Ada perusahaan kita tempat bekerja, pemberi kerja, ya kan? Ada bendaharawan pemerintah, dan sebagainya. Jadi, yang berhak memotong pajak penghasilan kita dari gaji kita. Ya, kalau SPT masa. Makanya di sini untuk formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Jadi untuk SPT masa itu yang mengisinya di sini adalah biasanya pemotong pajak. Kamu bisa lihat di sini SPT-nya seperti ini ya. Nah, kan kalau biasanya SPT tahunan yang kalian tahu kan di sini jumlah penghasilannya per orang ya. Masih ingat kan? Per orang ya. Kamu ngisi SPT tahunan kan, yang 1770 itu ya. Per tahunan kan penghasilannya, kemudian di situ ada apa? PTKP-nya kayak kalian menghitung pajak gitu kan ya. Tapi untuk SPT masa itu kalian mengisinya di sini untuk PT-nya itu semua karyawan. Ya, semua karyawan dirinci jumlah penerima penghasilan, kamu bisa lihat di sini. Jumlah penghasilan brutonya itu dimasukkan semua, ya, sampai nanti ketemu jumlah yang harus dibayar atau yang harus dipotong. Seperti ini sebentar ya, Ibu stop share dulu. Ini ilmu lagi buat kalian, ya. Sebentar. Sebentar ya. Nah, ini nih, ya. Nah, ini sudah semuanya dirinci. Ada nama pegawainya, statusnya apa, penghasilan bruto, biaya jabatan, ya. Itu dirinci sampai nanti dapat jumlah. Di sini ada pegawai tetap dan tidak tetap. Jumlah untuk PPh pasal 21 yang dibayar masa untuk bulan Januari ya, adalah untuk pegawai tetapnya 574.025, untuk pegawai tidak tetapnya 16.565. Sampai sini bisa dimengerti nggak maksudnya? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi intinya untuk PPh pasal 21 masa itu ya, yang mengisi itu biasanya kita tidak membayar langsung kepada tadi ya menggunakan SSP, tapi biasanya dipotong dari gaji kita. Makanya yang membayarkan biasanya perusahaan tempat kita bekerja gitu ya. Jadi di sini kamu bisa lihat jumlah yang dibayarkan untuk pajak penghasilan pasal 21 bulan Januari ya, adalah 574.025 ditambah 16.565. Nah, nanti ini jumlah ini akan kamu masukkan ke dalam SSP. Ya, kamu masukkan ke dalam surat setoran pajak. Nah, sebentar. Nah, ini ya, tadi ya, yang tadi SPT masanya. Jadi yang untuk pajak yang diambil, yang dipotongnya adalah 574.025 ditambah 16.565 ya, dijumlahkan yang pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap sesuai dengan SPT. Oke, masukkan ke dalam SSP. Masukkan dulu kalian tadi NPWP untuk PT Jaya Abadi apa? Nama WP-nya berarti PT Jaya Abadi. NPWP-nya berapa sesuai dengan studi kasus ya. Kan di LKPD kalian juga ada masing-masing. Kemudian NOP kalau tidak ada tidak perlu diisi. Nah, kode akun pajaknya yang tadi masih ingat untuk PPh pasal 21 apa, kode jenis setorannya apa, uraian pembayarannya berarti PPh pasal 21 masa ya. Masa pajaknya bulan apa masih ingat tadi, bulan Januari ya. Tahun pajaknya 2014. Kalau tidak ada nomor ketetapan, tidak perlu diisi. Silakan kalian kerjakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Oke, silakan dikerjakan dari sekarang.
Ya, waktunya sudah habis untuk studi kasus. Silakan ada yang mau menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Lani, silakan. Di share screen saja hasilnya. Ya, silakan dijelaskan, Lani. Jadi NPWP-nya sekian 0891 dan seterusnya. Terus nama WP-nya PT Jaya Abadi, alamat WP-nya Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. NOP sama alamat OP-nya nggak usah diisi. Terus uraian pembayarannya, untuk pembayaran PPh pasal 21, masa pajak Januari 2014. Nah, kode pajaknya 41121. Dan kode jenis setorannya 100 berhubung karena mau bayar PPh pasal 21. Masa pajaknya bulan Januari, tahun pajaknya 2014. Nomor ketetapan nggak diisi, jumlah pembayarannya sekian, terbilang 590 rupiah. Udah, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi untuk NPWP-nya kamu isi sesuai dengan soal yang tadi. Isi nama WP-nya PT Jaya Abadi, kemudian alamatnya juga. NOP tidak perlu diisi, nama objek pajaknya. Kemudian kode akun pajaknya sudah tadi Ibu jelaskan bahwa untuk PPh pasal 21 masa itu adalah kode akunnya 41121. Untuk jenis setorannya adalah 100 karena dibayar masa ya. Untuk masa pajaknya, kamu bisa silang kalau misalnya bulan Januari, di situ kan studi kasusnya bulan Januari, kamu tinggal silang di bulan Januari. Tahun pajaknya sesuai dengan yang dibayarkan tahun berapa? Tahun 2014. Jumlah pembayarannya kamu harus catat dua-duanya ya, yang secara rupiah dan yang ditulis secara huruf ya, Rp590.590. Kemudian terbilangnya Rp590.590. Nah, di situ ditandatangani jangan lupa oleh wajib pajak ya, kemudian oleh kantor penerima pembayaran. Nah, kamu juga nanti kalau misalnya dapat yang manual ada 5 arsip kan masih ingat, kamu dapat juga yang arsip untuk wajib pajak lembar pertama begitu ya. Nah, nanti kamu ini bisa kamu gunakan juga untuk nanti melaporkan pajak. Oke, terima kasih Lani. Iya, Bu. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana membandingkan ya SSP dengan SSE, perbedaannya apa, kemudian bagaimana cara pembayaran menggunakan SSE, kemudian teknik untuk pengisian SSP-nya, sampai kita mengisi bagaimana cara mengisi SSP PPh pasal 21 masa. Di sini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Novi. Untuk batas akhir pembayaran pajak menggunakan SSE itu kapan ya, Bu? Ya, untuk batas akhir pembayaran menggunakan SSE atau SSP itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya kalian mau bayar bulan Januari, tapi misalnya bulan Januarinya masih belum bisa bayar, berarti batas akhirnya adalah tanggal 10 bulan Februari, begitu ya. Jadi batas akhirnya itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya, begitu ya. Oke, kita sudah banyak belajar tentang pengisian SSP. Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Silakan yang mau menyimpulkan. Lani, boleh disimpulkan atau Tarwiyah? Nah, saya, Bu. Ya. Jadi kesimpulannya, surat setoran sekarang bentuknya sudah menjadi SSE atau surat setoran elektronik. Perbedaannya terdapat dalam bentuknya saja. Cara pembayaran pajak menggunakan SSE itu lebih praktis, menghemat waktu dan biaya menggunakan kode e-billing. Karena sudah terintegrasi secara online, kita dapat membayar pajak dimanapun dan kapanpun. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk pembayaran pajak sudah sangat praktis ya sekarang. Segala sesuatunya sekarang sudah sangat praktis sekali. Jadi tidak sudah praktis, sudah
tidak perlu susah payah ya. Jadi tidak ada alasan lagi kalau wajib pajak tidak membayar pajak ya. Tidak ada alasan lagi harus antri lah, harus buang-buang waktu lah, tidak ya. Jadi semua sudah secara online, jadi kamu tinggal duduk manis saja di depan gadget kamu mengisi SSE ya, dimanapun dan kapanpun. Oke? Tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti Ibu akan kasih kalian evaluasi di Google Form ya tentang materi ini. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya hari ini nanti kalian lengkapi lagi ya, kayak tadi yang punya Lani. Kalian lengkapi, boleh ditulis, boleh juga diketik ya di formulir surat setoran pajak. Kalian nanti kirimkan melalui Google Classroom. Oke? Masih semangat kan? Harus semangat dong untuk pembelajaran jarak jauh. Mana semangatnya? Semangatnya? Semangat, Bu. Semangat? Semangat ya? Semangat. Iya, harus semangat dong. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya, karena kan kita dalam masa pandemi seperti ini. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa kembali berjumpa, bertatap muka lagi. Jadi kalian juga akan mendapatkan materi dengan baik ya, mendapatkan ilmunya juga lebih mudah ya. Dan kita akan terus menggali ilmu ya, jangan malas untuk menggali ilmu. Gunakan smartphone kalian itu dengan baik ya, jangan digunakan kuotanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke? Oke, Ibu cukupkan sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.